Kenapa kok saya hanya mengurusi agama Kristen gitu? Seolah-olah atau kelihatannya begitu ya. Saya banyak mendapatkan kritik, mendapatkan hujatan bahkan. Ngapain sudah masuk Islam masih ngurusin agama orang? Visi dan misi daripada yayasan yang kami buat itu utamanya adalah kami ingin melindungi iman dan akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan yang masih berlaku dan berlangsung di seluruh dunia sampai dengan saat ini. Mereka, kalangan Kristen, juga mempelajari tentang Islam di sekolah tinggi mereka. Halo warga penyembah apologet atau apapun yang Anda sembah. Jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Koh Donditan dihujat, guys. Kenapa dia dihujat? Apa alasannya? Diduga karena dia sering bahas agama Kristen ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia sering bahas agama Kristen? Menurut keyakinan Donditan mengatakan, gue sering bahas agama Kristen itu karena menghindari yang namanya pemurtatan. Jadi menurut keyakinan Donditan, yang bikin warga Konoha itu murtad, ya umat Kristen yang ada di Konoha katanya, menurut keyakinan Donditan. Tapi gini ya, apakah ini logical fallacy atau tidak? Saya mohon maaf bagi pendukung Donditan ya, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim yang saya menghormati Donditan ya. Tapi gini, ketika Donditan mencurigai misalnya nih ya, mencurigai umat Kristen yang ada di Konoha memurtadkan umat Muslim yang ada di Konoha gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Apakah ada datanya? Mana datanya coba? Mana datanya? Kalau misalnya mengatakan, oh ada kok ya misalnya nih ya, diduga misalnya nih ada lembaga tertentu dalam agama Kristen ya, mereka mempelajari tentang Islamofologi misalnya dan sebagainya. Tapi apakah mereka itu ada pemaksaan gitu? Ya jadi harus ini ya, mohon maaf ya, kalau saya bahas seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau jawatan berjemaah gitu. Apakah ada unsur pemaksaan? Kan kita kan ada undang-undang tuh ya. Kalau ada unsur pemaksaan, kan bisa dilaporin tuh ya. Kan nggak ada pemaksaan. Ya, misalnya nih ada orang Islam dipaksa masuk Kristen, kan bisa dilaporin kan? Iya nggak sih? Ya, jadi nggak ada unsur pemaksaan ya. Kalau misalnya ada unsur pemaksaan itu mana datanya gitu. Jadi kalau saya perhatikan Donditan ini, mohon maaf ya, dia itu menjual ya pembahasan tentang agama Kristen. Harusnya kan dia fokus tuh ya sama agamanya. Kecuali dia seorang akademisi. Dia kan bukan akademisi, dia kan lebih cocok ustadz gitu ya, pemuka agama. Pemuka agama itu ya fokus bahas agamanya. Kecuali dia keluar dari ustadz, nggak jadi pemuka agama. Seperti saya misalnya jadi akademisi misalnya, kaum intelektual misalnya. Ya sah-sah aja, gue nggak bawa embel agama. Gue pakai kupluk kayak gini, ini bukan terafiliasi dengan agama tertentu, enggak. Jadi harusnya ya, mohon maaf ya, harusnya jangan bawa agama. Itu yang jadi permasalahannya. Maksudnya agama orang lain gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nih orang-orang Kristen diduga misalnya nih ya memurtadkan, harus ini dong ada datanya. Mana datanya? Data yang ilmiah ya, bukan prasangka gitu ya. Oh, mereka ini ngasih Indomie gitu. Mana datanya gitu. Kalau misalnya mengatakan oh seperti Saksi Yahova misalnya. Saksi Yahova itu setahu saya orang Kristen juga mereka prospek kok ya, gak hanya agama lain gitu. Ya, apakah itu simbol daripada agama Kristen? Banyak orang Kristen percaya bahwa Saksi Yahova itu mereka itu punya aliran yang berbeda gitu ya. Itu bukan bagian dari agama Kristen. Ada yang mengatakan seperti itu sebagian ya. Maksudnya enggak semua orang Kristen berpikir seperti itu ya. Kalau dari sudut pandang akademisi, saya melihat bahwa itu ya hal yang lumrah gitu kan, keyakinan, namanya keyakinan kan. Jadi keyakinan orang lain itu nggak bisa dibuktikan, maksudnya nggak bisa dibantah secara ilmiah. Karena keyakinan itu kan tidak terbukti secara ilmiah. Gimana kita mau bantah keyakinan orang lain sementara keyakinan kita juga nggak terbukti secara ilmiah? Sama-sama nggak terbukti secara ilmiah, kenapa standar ganda gitu? Saya bukan membela Saksi Yahova di sini ya, tapi kalau keyakinan mereka itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, oke lah gitu ya. Tapi kan mereka kan nggak bunuh-bunuhin orang kan.
Kalau misalnya nih mereka nih maksa orang masuk ke agama Kristen misalnya, ya udah dilapornya aja gitu. Ya kalau ada pemaksaan, saya nggak pernah maksa orang masuk agama kok. Saya nggak maksa orang untuk tidak beragama gitu. Jadi menurut keyakinan saya, Ustadz Dondita ini terlalu parno, ya terlalu berpikir negatif terhadap agama lain. Ya sebenarnya kalau boleh jujur ya, yang memurtadkan itu adalah pemuka agama yang berkelakuan tidak baik. Misalnya, ya ada pemuka agama selingkuh misalnya, itu yang bikin orang jadi murtad sebenarnya. Itu jarang dibahas. Ya. Kemudian ada pemuka agama toksik misalnya. Menurut keyakinan Guru Gembul, Pak Habib Rizik itu ulama toksik. Salah satu ulama yang paling toksik di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ulama seperti ini bisa bikin orang murtad? Yes. Jadi yang memurtadkan itu sebenarnya ulama-ulama toksik. Ya. Kemudian Habib Bahar misalnya. Menurut keyakinan Guru Gembul, Habib Bahar itu tidak ada isinya. Nah, yang jadi pertanyaan, ya kalau Habib Bahar yang jadi pemuka agama tidak ada isinya misalnya, apakah ini bikin orang jadi murtad? Yes, ini bikin orang jadi murtad. Jadi harusnya yang dikritik Donitan ini orang-orang seperti ini, bukan malah mengkritik agama lain gitu. Kan ada undang-undangnya, ada rules-nya. Kenapa takut gitu mayoritas di prospek gitu? Ya kan mayoritas itu kan lebih dikasih privilege ya di Konoha ya kalau saya perhatikan. Masa mereka ketakutan gitu? Ya, lagian kan agama itu kan keyakinan. Ya, artinya yang kita keyakini itu belum tentu benar juga gitu ya. Ngapain kita takut dengan keyakinan orang lain ya? Kalau kita beriman ya, kalau kita percaya dengan agama kita, ngapain kita harus takut kehilangan itu? Kehilangan umat. Itu kan yang jadi permasalahan. Lagian Konoha itu kan sebenarnya bukan kekurangan orang yang beragama lagi, tapi kekurangan orang yang berpikir atau berpikir rasional, bernalar gitu ya. Ya, sumber daya manusia itu yang kita kurang sebenarnya. Bukan orang yang beragama udah banyak membludak gitu. Masyarakat itu kan masyarakat yang paling rajin berdoa di dunia. Jadi apakah doa itu bisa bikin negara kita maju atau tidak? Buktinya kita masyarakat yang paling rajin berdoa. Nggak ada tuh ya jadi negara maju. Itu menurut data guys, saya nggak bohong. Cek data, saya nggak pernah bohong. Saya menjaga integritas. Menurut data, Konoha adalah salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Apakah kita jadi negara maju? Apakah kita jadi makin jujur, makin baik, makin ramah, makin toleransi gitu ya, makin jujur gitu ya. Kejujuran yang paling utama. Nggak ada tuh. Kita nggak masuk negara 10 besar paling jujur di dunia, nggak ada. Jadi ya, yang dikatakan Donditan ini keliru gitu ya. Ini sangat-sangat logical fallacy ya. Ini bodoh banget ya. Mohon maaf bagi pendukung Donditan ya, bodoh banget ya. Donditan ini orang yang sangat bodoh banget. Ya, bayangkan Donditan itu seorang apologet, apalagi pengikutnya ya kan, tambah bodoh ya kan. Jadi kita tidak bisa mengatakan keyakinan kita yang paling benar gitu ya. Seolah-olah kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak orang yang berpikir agama saya yang paling benar, agama saya yang punya sorga gitu. Mana? Mana buktinya? Jadi keyakinan itu tidak akan bisa berubah jadi terbukti secara ilmiah atau secara langsung, walaupun banyak orang yang meyakini. Nggak mungkin, nggak bisa. Ya keyakinan tetaplah keyakinan gitu. Apa definisi keyakinan? Sepertinya Donditan ini nggak memahami apa itu definisi keyakinan. Keyakinan dari definisi sudut pandang Cambridge ya, ini dari sudut pandang kamus Cambridge ya. Dari sudut pandang kamus Cambridge itu, keyakinan adalah kita mempercayai suatu hal itu walaupun tidak terbukti secara langsung dan tidak terbukti secara ilmiah. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa agama gue yang paling benar, agama gue yang paling wow gitu, itu salah total, itu kacau ini. Jadi Donditan ini orang yang sangat-sangat logical fallacy kalau saya perhatikan. Kemudian juga sering bahas masalah sains ya, digabung-gabungkan dengan agama gitu ya. Kemudian ya dia dipuja-puja oleh pengikutnya. Jadi menurut keyakinan saya, Donditan ini orangnya oportunis. Dia memanfaatkan kefanatikan warga Konoha. Ya, menurut keyakinan saya, ya,
beliau ini orang cerdas, tapi dia memanfaatkan, ya, maksudnya cerdas memanfaatkan keadaan gitu. Ya, beda itu cerdas yang sebenarnya dengan cerdas memanfaatkan keadaan. Ya, karena dia melihat keadaan sekarang ini warga Konoha mabuk berjamaah gitu ya, mabuk agama gitu. Ya, apapun yang keluar dari mulut Donditan dia akan gitu ya, nggak pernah diprotes ya, nggak pernah minta data gitu ya. Jarang-jarang minta data. Mana datanya coba? Mana data yang mengatakan bahwa ya orang-orang Kristen itu adanya upaya memurtadkan gitu. Ya semua orang juga berusaha menarik ke agamanya kan. Saya juga sering ditawari kok masuk ke agama tertentu, tapi saya nggak mau. Masa saya mengatakan bahwa mereka ini pengen memualafkan saya? Enggak, saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Saya sering ditawarin kok. Wah, ada kali ribuan kali itu. Bahkan di komentar-komentar ini juga ada tuh yang menawarin seperti itu. Jadi mohon maaf bagian video, saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Disclaimer on ya. Saya benar-benar netral ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar apakah pendapat daripada Kohdonditan ini masuk akal atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Kemudian kalau kita gali lagi lebih dalam lagi misalnya. Gini ya. Kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya. Kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata kita tidak menyadari bahwa agama itu ya bisa aja ini dari sudut pandang antropologi ya. Dari sudut pandang antropologi ya. Menurut Emile Durkheim ya, salah satu orang yang sangat luar biasa yang dihormati di Eropa, dia mengatakan bahwa agama itu ya dari sudut pandang antropologi itu sama seperti culture atau budaya, ya kan? Jadi kalau agama itu sama seperti culture atau budaya, ya kenapa kita terlalu fanatik berlebihan gitu? Ya sesuatu hal yang berlebihan itu kan nggak bagus ya. Kita kan terlalu fanatik berlebihan ya dalam memuja-muji agama kita gitu ya. Sehingga kita susah maju gitu ya. Orang yang mabuk agama itu berlebihan dalam beragama itu susah maju. Coba sebutkan satu saja negara yang maju di dunia ini yang berlebihan dalam beragama. Nggak ada. Nggak ada guys. Ya jadi ya kalau kita mau cari negara maju itu stop atau berhenti mengkonsumsi yang berbau teologis. Harus mengkonsumsi yang bikin otak encer gitu ya, berpikir rasional gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Donditan atau orang Kristen. Jangan berpikir bahwa saya itu Kristen ya. Saya tuh sering dicurigai misionaris C6. Kalau ada mencurigai saya misionaris C6, mana buktinya, mana datanya? Saya nggak butuh umat gitu. Saya pengen kita tuh jadi negara maju. Jangan sibuk ya ngurusin hal yang remeh-temeh gitu ya, ngurusin hal keyakinan orang lain gitu. Ya kenapa saya bahas ini? Karena Donditan ini sering bahas agama Kristen dan ini berpotensi terjadinya konflik. Ya, konflik antar umat beragama. Ya kalau kita konflik, apakah kita jadi negara maju? Enggak. Itu yang jadi permasalahan. Jadi bagi pendukung Donditan, ya stop lah gitu ya. Stop give, stop kasih donasi gitu ya. Jangan berlebihan dalam beragama. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.